Halo teman-teman semuanya, berjumpa lagi dengan saya, Angelie Tenggunateng. Saya adalah dokter adaptasi yang sedang menjalankan proses adaptasi di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, tepatnya di Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar. Sekarang saya sedang menjalankan proses adaptasi di Departemen atau KSM Anestesiologi dan Terapi Intensif Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah. Sebelumnya, saya telah mempresentasikan mengenai general anestesi. Sekarang saya akan mempresentasikan mengenai spinal anestesi. Kita mulai presentasinya sekarang. Anestesi. Anestesi berasal dari bahasa Yunani yang artinya keadaan tanpa rasa sakit. Anestesi sendiri dibagi menjadi dua kelompok, yaitu anestesi lokal dan anestesi umum. Pada anestesi lokal, hilangnya rasa sakit tanpa disertai hilangnya kesadaran. Sedangkan pada anestesi umum, hilangnya rasa sakit disertai dengan hilangnya kesadaran. Indikasi untuk anestesi spinal. Sekarang kita akan membahas mengenai indikasi apa saja untuk anestesi spinal. Yang pertama, indikasinya adalah bedah ekstremitas bawah. Yang kedua, ada untuk bedah panggul. Ketiga, tindakan sekitar rektum dan perineum. Keempat, bedah obstetri dan ginekologi. Kelima, bedah urologi. Keenam, ada untuk bedah abdomen bawah. Pada bedah abdomen atas dan bedah pediatri biasanya dikombinasi dengan anestesi umum yang ringan. Kontraindikasi anestesi spinal, yaitu ada kontraindikasi absolut dan kontraindikasi relatif. Kontraindikasi absolut terdiri dari pasien menolak, infeksi pada tempat suntikan, hipovolemia berat atau shock, koagulopati atau mendapat terapi antikoagulan, tekanan intrakranial meninggi, fasilitas resusitasi, dan kurangnya pengalaman. Sedangkan untuk kontraindikasi relatif ada pasien tidak kooperatif, sepsis atau bakteremia, adanya defisit neurologis, hipovolemia ringan, deformitas tulang belakang, penyakit jantung stenosis, bedah untuk waktu yang lama. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai komplikasi anestesi spinal. Apa saja komplikasi anestesi spinal? Yang pertama, high spinal, henti jantung, adanya retensi urin, anestesi dan analgesia yang tidak adekuat, toksisitas obat anestesi lokal, kemungkinan adanya nyeri punggung, adanya postural puncture headache atau PDPH, cedera neurologis, meningitis dan arachnoiditis, abses epidural, transient neurological symptom atau TNS, menggigil, pruritus, dan mual muntah. Inilah macam-macam komplikasi dari anestesi spinal. Selanjutnya, efek pada organ untuk anestesi spinal apa saja? Yang pertama, kita akan membahas untuk organ saraf. Efeknya pada organ saraf ini adalah blok simpatis, sensorik, dan motorik. Differential block, blok simpatis 2 segmen di atas blok sensoris dan beberapa segmen di atas blok motorik. Perbedaan ukuran dan jenis rambut sarafnya. Untuk simpatis ada toracolumbal dan parasimpatis craniosacral. Efek pada organ kardiovaskular. Vasodilatasi, hipotensi. Pemberian cairan dan vasopresornya. Bradikardia vagal. Untuk cairannya ada sulfas atropin 0,04 mg per kilogram IV. Efek pada organ respirasi ada high block, penurunan vital capacity, dan tidal volume tetap.
Selanjutnya, efek pada organ pencernaan. Adanya kontraksi usus dipengaruhi oleh saraf simpatis dan parasimpatis, serta penurunan MAP menyebabkan penurunan aliran darah ke hepar. Efek pada organ urinarius, ada autoregulasi ginjal dan retensi urin. Sedangkan efek pada organ metabolik atau endokrin, penurunan stres respon pembedahan, ada adrenokortikotropik, kortisol, epinefrin, norepinefrin, vasopresin, dan RAA. Persiapan spinal anestesi. Apa saja persiapan untuk spinal anestesi ini? Yang pertama, alat resusitasi, intubasi, dan anestesi umum. Kita kenal dengan singkatan statik. Yang kedua, posisinya. Ada posisi duduk, lateral decubitus, dan prone. Yang ketiga, kita harus mengidentifikasi tempat penyuntikan. Yang keempat, jarum spinal. Tipenya ada Quincke, Whitaker, dan Sprout. Obat anestesi lokalnya ada lidocaine, tetracaine, bupivacaine, ropivacaine, dan chloroprocaine. Inilah persiapan-persiapan yang dibutuhkan untuk spinal anestesi. Alat resusitasi, intubasi, dan anestesi umum yang biasanya kita sebut dengan statik. Singkatannya adalah S-nya dari scope, stetoskop, laryngoskop, T, tube, tubes, yang E, airway device, itu untuk oropharyngeal dan nasopharyngeal airway, T, itu ada tape, I, introducer, C, konektor, dan S-nya suction. Inilah singkatan statik untuk alat resusitasi, intubasi, dan anestesi umum, agar dapat lebih mudah untuk diingat. Selanjutnya, identifikasi untuk daerah injeksinya kita bisa lihat biasanya disuntikan pada subarachnoid di antara vertebra L2 sampai dengan L3 atau L3 sampai dengan L4 atau L4 sampai dengan L5. Kita bisa lihat di gambar dengan lebih jelasnya. Untuk proses pemberian spinal anestesi, posisinya ada sitting position seperti yang dilihat di gambar, ada lateral decubitus, dan ada prone position. Jenis jarum untuk spinal anestesi ada yang pertama ada Quincke Babcock, 2 Sprout, 3 Whitaker, 4 Green, 5 ada Pitkin, dan terakhir ada 6 ada Twohey. Kita bisa lihat dari gambar bagaimana macam-macam bentuk jenis jarum yang digunakan untuk spinal anestesi. Selanjutnya, obat yang digunakan untuk anestesi lokal itu ada apa saja? Yang pertama, itu ada golongan ester, itu adalah chloroprocaine, maksimal dosnya adalah 12 mg per kilogram. Untuk durasinya 0,5 sampai dengan 1 jam. Sedangkan untuk procaine itu maksimal dosnya 12 mg per kilogram berat badan. Untuk durasinya sama, 0,5 sampai 1 jam. Untuk kokain maksimal dos 3 mg per kilogram, durasinya setengah jam sampai dengan 1 jam. Untuk tetracaine maksimal dosnya 3 mg per kilogram dan untuk durasinya 1,5 sampai 6 jam. Untuk golongan amides itu ada lidocaine, maksimal dosnya 4,5 mg per kilogram dan untuk durasinya 3/4 jam sampai dengan 1,5 jam. Untuk mepivacaine, maksimal dosnya 4,5 mg per kilogram dan untuk durasinya 1 sampai dengan 2 jam. Untuk prilocaine, maksimal dosnya 8 per mg kilogram dan durasinya 0,5 sampai dengan 1 jam. Untuk bupivacaine, maksimal dosnya 3 mg per kilogram, durasinya 1,5 jam sampai dengan 8 jam. Dan yang terakhir untuk ropivacaine, maksimal dosnya ada 3 mg per kilogram dan durasinya 1,5 sampai dengan 8 jam. Inilah jenis-jenis obat untuk anestesi lokal yang dibagi menjadi berdasarkan dosisnya dan durasinya. Sekian presentasi dari saya mengenai spinal anestesi.
Terima kasih.